Baiklah, kami dari kelompok 13 mata kuliah Konseling Pendekatan Islam yang pada hari ini akan membahas tentang teknik taubat dalam konseling Islam. Yang beranggotakan saya sendiri Widya Rahma Putri dengan NIM 1930 10888 dan rekan saya Tobi Ivana dengan NIM 1930 10883 dengan dosen pengampu Ibu Ira Oktarini MPD. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Materi yang pertama, menjelaskan pengertian konseling teknik taubat. Pengertian taubat menurut bahasa oleh Al-Ghazali diartikan dengan kembali atau rujuk, yaitu kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang dekat. Imam Haramain atau Abdul Ma'ali Al-Juwaini mengatakan taubat itu ialah meninggalkan keinginan untuk melakukan kejahatan seperti yang pernah dilakukan karena kejahatan seperti itu yang pernah dilakukan karena membesar-besarkan Allah SWT dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Yang kedua, materi hakikat konseling teknik taubat. Konseling taubat pada hakikatnya adalah usaha membantu klien untuk mengatasi permasalahan psikologis yang dialaminya, yaitu membantu dalam mencari alternatif jalan keluar yang tepat sehingga klien dengan secara sadar mengambil keputusan secara tepat. Yang lanjutnya berikut adalah beberapa pandangan mereka tentang hakikat konseling. 1. Penyadaran menurut aliran psikoanalisis. Ada 2 saran pokok konseling psikoanalisis. 2. Pembelajaran kembali menurut pendekatan Adlerian. Klien bukanlah sebagai orang yang sakit yang perlu disembuhkan, sehingga sasaran konselingnya adalah melakukan rewujud kepada klien agar mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai anggota yang sederajat, yang mau memberikan dan menerima dari orang lain. Yang ketiga, revisi self-Jones menurut aliran terapi terpusat pada pribadi konseling. Pada hakikatnya adalah revisi revisi ini yaitu revisi dari konsep diri yang lama tidak konkuren kepada konsep diri yang konkuren, terkualisasi dan pribadi yang berfungsi secara penuh. Mungkin itulah materi yang dapat saya bacakan, dan mungkin selanjutnya disambung oleh teman saya. Baiklah, saya Widya Rahma Putri dengan NIM 1930 10888 akan melanjutkan materi tentang tahap konseling teknik taubat. Yang pertama itu ada kesadaran, adalah pikiran yang terintegrasi dan terorganisasi berupa pengalaman subjektif, emosi, dan proses mental seseorang. Kesadaran diri adalah keadaan di mana seseorang secara subjektif dapat memahami dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya dan mengenal dengan sadar mengenai pikiran, perasaan, dan evaluasi diri yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu pengakuan dosa. Dalam bahasa psikoanalisa Freud, kondisi pengakuan dosa dikenal sebagai istilah abstraction, yaitu suatu proses menghilangkan ketegangan jiwa atau pelepasan suatu perasaan yang terpendam dan pengalaman yang tidak disenangi dalam hidup melalui pengungkapan kembali dengan lisan, tulisan, maupun hati apa yang menjadi kegundahan dan sumber kegelisahan tersebut. Yang ketiga ada penyesalan. Nilai psikologi yang lain dalam proses pertobatan adalah menyesali perbuatan dosa yang telah diperbuat dan menyesali telah meninggalkan berbagai perilaku baik lainnya seiring dengan perjalanan waktu yang telah berlalu. Al-Ghazali membedakan pengakuan dosa dengan penyesalan. Kalau pengakuan dosa diungkapkan secara sadar, sedangkan penyesalan atau al-nadam, orang menginsyafi atau menyesali dirinya karena telah berbuat dosa dan salah, serta berniat untuk memperbaikinya. Yang keempat yaitu ada komitmen.
Richard mengatakan bahwa komitmen adalah sebuah usaha mengungkapkan apa yang penting bagi seseorang dan apa yang dinilai penting bagi mereka. Dinilai nilai yang terkandung dalam prinsip komitmen adalah nilai kognitif. Baiklah, materi yang keempat yaitu tentang praktek konseling teknik taubat. Proses pertobatan ini tidak hanya berhenti melalui permohonan ampunan saja, tetapi bagi kalian dan keluarganya yang berpenyakit ringan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di rumah atau sholat dan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah agar muncul keridhaan dalam proses penyembuhan ini. Terapi kemudian dilanjutkan dengan terapi doa oleh terapis untuk meminta dipermudahkan hilangnya gangguan mental dan psikologis. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai pemakalah mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.